that follows hurt us all. Too big problems. As mortgages dried up, stock markets tumbled, and businesses went to the wall. So why did one bankruptcy have such catastrophic consequences for the world? Menurut kalian, apa itu uang? Dan bagaimana cara uang dapat bekerja di dalam kehidupan kita sehari-hari? Dan apakah uang itu memang pangkal dari segala masalah? Oke, mari sama-sama kita mengupas tentang filosofi uang di dalam makna kehidupan. Mengubah pandangan kita tentang uang mungkin saja dapat mengubah hidup kita menjadi lebih mempunyai makna. Secara logikanya, kamu berhak bahagia, tapi jika kamu menjual jiwamu demi uang atau barang yang bersifat materi, kamu akan berakhir tidak bahagia. Lah, kok bisa ya? Oke, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana uang bisa menjadi karakter dalam kehidupan kita. Yang pertama, uang bisa memberikanmu kebebasan. Bahwa uang bisa memberikanmu kebebasan, banyak dari kita berlomba-lomba untuk mencari dan mengumpulkan uang untuk menggapai hal yang kita inginkan. Kebanyakan dari kita berfokus kepada kepuasan diri. Misalkan saya ambil contoh. Dulu pada saat saya mulai bekerja, pada saat itu saya hanya berpikir sistematis. Setelah saya menerima uang dan dari hasil kerja saya, karena banyaknya katalog iklan pada waktu itu yang lewat di beranda smartphone saya, dan pada akhirnya saya tergoda membeli salah satu barang yang harganya cukup lumayan pada waktu itu bagi saya. Sebuah sepatu yang harganya sekitar 1,5 juta. Bila saya berpikir pada saat itu, gaji saya dulu hanya sebesar 4 juta per bulan. Menurut saya tidak relevan untuk membeli sebuah sepatu dengan harga tersebut. Memang pada saat itu saya belum berpikir tentang impulsif buying, dan pada akhirnya mengakibatkan biaya kehidupan saya selama 1 bulan tidak terpenuhi. Ini hanya sedikit cerita saat kita belum bisa menjalankan perencanaan keuangan dengan baik. Seringkali kita terjebak dalam impulsif buying atau compulsive buying. Impulsive buying sendiri dipicu oleh produk yang menurut kita menarik sehingga mempengaruhi keputusan belanja kita. Sedangkan compulsive buying dipengaruhi oleh dorongan yang ada di dalam diri. Misal saya sedang stres, saya berbelanja sebagai bentuk pelampiasan diri terhadap tekanan pikiran saya. Kedua hal ini akan jadi masalah jika tidak bisa dikendalikan dengan baik. Uang memang dapat mempermudah kehidupan kita, tapi uang juga dapat memperbudak kehidupan kita apabila kita tidak pandai mensiasatinya. Uang adalah hal yang lucu, bisa membuatmu menjadi orang yang lebih baik, tapi juga bisa membuatmu menjadi sangat buruk. Karena uang, kita semua bisa tertawa. Karena uang pula, orang bisa bersedih, bahkan bersifat marah. Uang memang dapat mengubah seseorang, tapi tidak selalu menjadi lebih baik. Itu adalah pilihan yang kamu buat dengannya. Dan itulah yang paling penting. Boleh jadi itu terkait dengan status keuangan. Karena keterkaitan itulah yang dapat menjadi indikator perubahan kepribadian. Karena uang dapat mengubah orang menjadi jahat. Namun jika kamu cukup bijak, uang akan mengubahmu menjadi seorang yang cukup dikenang. Uang dapat mengubahmu, namun berhati-hatilah dengan caramu membelanjakannya atau mempergunakannya. Dan pastikan itu membuatmu menjalani hidupmu sepenuhnya. Kita membahas mengenai perencanaan keuangan. Sebenarnya ini merupakan hal yang personal. Jadi memang harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing individu. Kalau membahas keuangan syariah, sebenarnya
Yang jadi pembeda tentu saja landasan filosofinya yang berdasarkan hukum-hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, atau contoh-contoh lain turunannya. Sebenarnya, filosofi keuangan syariah itu juga bersifat universal, karena terdapat unsur keadilan dan keberkahan di dalamnya. Saat bicara tentang uang, sebenarnya kita bicara tentang mindset. Artinya, ketika mendapatkan uang, kita harus bisa jadi orang yang mindful dalam konsep syariat Islam atau keuangan yang penuh perhatian. Ada pula istilah mindful finance, artinya kita benar-benar paham dan mampu mengontrol kemana uang kita digunakan. Ada 4 hal yang masuk ke dalam konsep mindful finance, yaitu kesadaran secara. Yang pertama adalah mental, yang kedua adalah emosional, yang ketiga spiritual, dan yang keempat adalah fisik. Konsep gaya hidup halal, gaya hidup ini juga tidak hanya sebatas mendapatkan uang dan berinteraksi dengan cara yang halal. Tidak hanya itu, ada konsep keberkahan, kesejahteraan, keadilan, dan kepedulian pada orang lain yang juga perlu diperhatikan. Bagaimana untuk bisa hidup dengan cukup? Hidup cukup bukan berarti pas-pasan, tapi bisa memenuhi apa yang kita butuhkan dengan baik. Untuk bisa hidup cukup, kita perlu menentukan skala prioritas dalam menggunakan uang. Yang pertama, keperluan. Ini adalah keperluan yang mau tidak mau harus kita bayar, meliputi pajak, zakat, dan hutang. Membayar hutang adalah hal yang harus didahulukan. Jangan terburu-buru ingin berinvestasi kalau masih ada hutang yang harus dibayar. Yang kedua adalah kebutuhan, menyangkut keperluan hidup kita sehari-hari. Yang ketiga adalah keinginan. Tidak ada salahnya memenuhi keinginan kita kalau memang pengeluaran wajib dan primer kita sudah tercukupi. Yang terakhir adalah permintaan. Ini adalah sesuatu yang bisa dipenuhi dengan buying power atau kemampuan membeli. Saat semua kebutuhan primer sudah terpenuhi, mulailah berinvestasi dengan rumus Leadery, Skill, and Idle. Leadery, pastikan kamu punya pengetahuan yang cukup mengenai instrumen investasi yang akan kamu gunakan. Pahami resikonya, rutenya. Kalau kita tidak memiliki pengetahuan, biasanya kita akan FOMO dan hanya mengikuti tren. Yang kedua adalah skill. Ketika sudah punya pengetahuan, asah kemampuan secara bertahap. Saat awal mulai berinvestasi, jadikan sebagai habit, bukan untuk mencari profit, untuk melatih keadaan emosionalmu saat berinvestasi. Yang ketiga adalah idle, artinya ada uang dingin yang bisa kamu gunakan. Kalau belum punya dana darurat, jangan dulu sibuk memikirkan investasi, karena ini bisa membahayakan dirimu sendiri. Kita perlu mendefinisikan kembali makna uang. Pahami uang sebagai cara atau alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar, misalnya biaya sekolah, menikah, ibadah, dan sebagai be international with your money. Kedua, pastikan uang yang kamu dapatkan dan transaksikan bersih dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, kita harus tahu seberapa takaran cukup untuk diri kita sendiri. Dalam prinsip Islam adalah sifat qanaah, prinsip merasa cukup yang menjadikan kita merasa penuh, cukup, dan bahagia. Kalau kita sudah bisa merasa cukup, kita tidak akan tertekan dan membandingkan diri dengan orang lain. Yang keempat, sebenarnya
Uang adalah tentang perilaku. Jadi, pengelolaan uang itu bukan tentang berapa cerdas kemampuan kita dalam menganalisis keuangan kita, melainkan bagaimana perilaku kita dalam menggunakan uang. Biasanya, metode yang digunakan menggunakan prinsip 3R, yaitu rasional, realitas, dan reasonable. Uang itu sebenarnya tidak membuat kita kaya, tapi perilaku kita lah yang membuat kita kaya.